ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Halo sahabat sehat, selamat malam nih. Hari ini di podcast kesehatan Dinas Kabupaten Blora kita berjumpa lagi di sini. Oke, kita buka dulu dengan pantun biar enggak terlalu terlalu itulah. Itu pantun dulu ini. Pergi ke pasar membeli jamu, Cakep. jangan lupa membeli roti. Cakep. Kalau ingin sehat selalu, jangan lupa periksa gigi rutin tiap 6 bulan sekali. Oke, kali ini bersama saya Yuliana Suheni atau dipanggil Heni sebagai salah satu tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Duplang akan menemani sahabat sehat 30 menit ke depan. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi ngetren di masyarakat, yang terlupakan di masyarakat, yaitu salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut. Tema pada malam hari ini tentang jangan tunggu sakit. Kenapa kita harus ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, hari ini kita ditemani oleh salah satu narasumber dari Puskesmas Duplang, dokter yang cantik tentunya. Selamat pagi, Dokter Adinda Dewi Sintia. Selamat malam Mbak Heni. Oh, aduh ya, selamat malam ini. Mbak Heni kayaknya ini ya, sudah ngantuk ya. Iya, ini Dok, kayaknya terang Dok. Jadi kok bilangnya pagi terus ya Dok ya? Terasa sangat cerah ya. Sangat cerah seperti suasana hari ini ya Dok ya, cerah sekali. Selamat malam Mbak Heni. Dokter. Alhamdulillah sehat. Mbak Heni sehat? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga sehat ya. Tentunya Dok, pasti. Halo dokter ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih Dok tentang kebiasaan masyarakat nih, masyarakat kita tentunya ya Dok ya. Masyarakat kita kenapa ya Dok ya? Kok masyarakat itu seringnya datang ke dokter gigi itu kalau sudah sakit ya Dok? Bengkak giginya, terus apa ya Dok? Dia sudah ada perdarahan gigi atau gimana kok baru datang Dok? Gimana Dok itu Dok? Iya, mungkin sering kali ya Mbak Heni ya. Iya, Dok. Masyarakat kita yang giginya sakit atau mengalami sakit gigi dan atau ada keluhan di gigi dan mulut itu ke dokter gigi menjadi pilihan yang terakhir ya. Oh gitu ya Dok ya. Padahal kan ketika saat itu pasti satu ketika giginya sakit sudah ke warung dulu beli obat ya, itu, sudah ke akhirnya apotek, seperti sudah itu. browsing dulu ke Google, iya. terus nggak sembuh-sembuh atau mungkin semakin meradang atau bengkak, barulah ke dokter Dokter gigi gigi, di gitu. saat keadaannya sudah parah atau sudah sampai giginya hilang atau Sampai hilang ya Dok ya? maksudnya resikonya. Resikonya sampai giginya diambil gitu? Iya, mungkin kan bisa kayak gitu. Jadi mungkin kan dari lubangnya yang kecil ya. Lubangnya yang kecil dibiarkan karena ya minum obat aja bisa kok gitu ya. Terus tapi kok sakit lagi kan lama-lama kan lubang itu membesar. Nah, nanti ketika sudah besar ke dokter gigi misalnya giginya sudah tidak bisa dipertahankan akhirnya dicabut terus kehilangan gigi seperti gitu. itu. Betul. Oke. Terus kenapa nih Dok? Kok 6 bulan sekali itu kita harus pergi ke dokter gigi nih? Harus 6 bulan sekali atau bolehlah 1 tahun atau gimana Dok? Sebenarnya memang bagusnya ya untuk aturan rutinnya itu kita melakukan pemeriksaan gigi rutin itu 6 bulan sekali. Hampir sama mungkin seperti servis motor mungkin kan 2 atau 3 bulan sekali ya. Betul ya Dok ya. Tapi 6 bulan juga sekali ya. karena ya kenapa? Jadi kalau pemeriksaan gigi itu jangan nunggu sakit ya teman-teman ya. Jadi dilihat kalau misalnya dirasa di gigi dan mulutnya itu ndak enak kok aku kok rasanya mak ada yang ngeses ya. Gitu, iya. Atau giginya kok ada ngilu tapi sedikit misalnya minum es kok seleng ndak enak, minum terlalu panas misalnya minum teh anget pun atau es teh ya misalnya bakso nih ya, bakso yang panas minum es teh seleng kok ngilu gitu ya itu terus itu langsung aja kontrol aja periksa ke dokter gigi gitu tanya ini kenapa kok gigi saya ngilu ternyata mungkin ada lubang kecil gitu. Nah kalau kita dari awal sudah kita
datang ke dokter gitu ke ya. dokter gigi gitu kan lebih nyaman ya. Oke, Membersihkannya itu kan lubangnya masih kecil kan kita bisa melakukan perawatannya yang lebih ringan. Iya, seperti lebih itu. mudah gitu ya dok Lebih untuk mudah. ke depannya untuk perawatan biar tidak jadi tadi apa diambil ya dok ya. Iya, Jangan sampai Jangan sampai kehilangan gigi itu gigi dong ya kehilangan dok gigi, ya. kayak gitu. Gitu, geng. Oh, tapi gini dok, kebanyakan orang itu dok kalau ke dokter gigi itu takut dok. Gimana caranya biar nggak takut itu loh dok? Mungkin takutnya dikiranya kalau dokternya galak, enggak ya. Enggak ya. Ada statik ini ya dok ya. Mungkin karena takut biayanya mahal, ya nggak sih Mbak? Betul. Terus sakit seperti Iya. itu. Kalau untuk rasa sakit, ya gini aja ya. Makanya jangan melakukan pemeriksaan gigi menunggu sakit Oh, ya. jangan sampai parah dulu ya dok ya. Jangan sampai sakit dulu. Iya, Kalau betul. terasa agak nggak nyaman sedikit gitu ya, misalnya digunakan untuk makan atau minum atau bicara, nggak nyaman, langsung aja kontrol periksa ke dokter gigi. Ini gigi saya tuh kenapa? Kayak Bisa ya gitu. dok, misalkan oh saya kok ngilu habis minum es, kenapa? Kayak saya gitu. pergi ke puskesmas mau periksa ke dokter gigi itu bisa ya dok ya? Kadang kan juga mohon maaf kalau misalkan ada yang oh iya nanti takutnya kalau ke dokter gigi mahal Nah gitu. itu dok pasti. Kalau misalkan tidak segera atau jadi gini, kalau giginya lubangnya kecil otomatis belum besar lah ya pengeluarannya. Belum besar ya, uangnya belum banyak lah. Penanganannya belum besar, tidak lama. Terus kalau misalnya giginya sudah, mohon maaf, lubangnya sudah besar, perawatannya tuh juga lama, juga lebih rumit, tahapannya juga lebih panjang, menunggunya lama, dan itu relatif biayanya juga mahal ya dok ya. Iya, ya kalau biaya lebih ya. biaya lebih lah dari biasanya gitu. Karena kan kita juga menggunakan bahan dan alat Yang lebih itu ya. yang Oke. lebih modern dan bagus ya. Udah modern ya dok saya, Iya. tidak seperti yang dulu pasti sudah ada perkembangan ya dok ya. Oke, dok misal nih untuk jika ya dok ya kita itu punya lubang gigi atau gimana tidak diobati, apakah ada efek yang lain sih dok? Bisa timbul apa kayak gitu bisa enggak sih dok? Iya, jadi gini, gigi itu kan berlapis-lapis ya Mbak Oh, Yeni iya, ya. Kalau misalnya kita giginya itu sudah lubang, Iya, itu kan betul. berarti kan sudah nggak ada pembatas lagi nih antara sisa makanan. Ya, jadi sisa makanan itu nanti bisa masuk ke dalam lapisan struktur gigi namanya pulpa. Di bawahnya itu ada pembuluh darah. Nah, ketika si bakterinya itu nanti bisa tembus lewat arteri, maka itu nanti kan akan ikut ke aliran darah nih. Kalau aliran gitu. darah itu naik ya Iya. misalkan itu jadi sinusitis. Jadi kadang contohnya kecil aja, kok gigi bolong, pipinya bisa bengkak, besar itu ya? tenggorokannya bisa bengkak. Nah, kayak gitu. Iya. Nah, terus kalau dibiarkan terus-menerus dia mengikuti arteri terus lama-lama kan ke aorta, terus bisa ke jantung. Jadi bisa menginfeksi kompleks jantung. ya berarti ya. Kayak Berarti gitu. bisa seperti itu. Lah gini dok, tipsnya apa sih dok? Biar giginya itu awet, kemudian giginya itu juga sehat. Terus bagaimana cara perlakuan yang baik untuk gigi lah dok? Iya. Gitu. Kalau untuk cara pemeliharaannya ya yang paling mudah kita lakukan setiap hari ya itu ya sikat gigi 2 kali sehari ya. 2 kali ya dok. Waktunya dok. Waktunya Mungkin, yang tepat itu setelah sarapan, Setelah sarapan dan pagi, sebelum tidur. sebelum tidur ya, Dok, Itu ya? minimal 2 kali sehari ya. Bisa lebih boleh tidak dok? Ya tapi jangan berlebihan juga. Berlebihan juga. Biar tidak, Kurang biar baik. begitu loh dok. Berlebihan juga nggak boleh ya dok. Nanti malah mengikis lapis terlalu keseringan, malah nanti mengikis jadinya giginya nanti ngilu. Oh gitu ya, jadi tidak boleh secara berlebihan. Kemudian lagi dok. Terus misalkan dirasa kadang kan ada dok, saya kok gusinya berdarah nih kayak gitu. Ini kenapa ya? Oh ternyata ada karang giginya ya, monggo karang giginya dibersihkan. Nah jadi membersihkan karang gigi itu banyak sekali, itu teman-teman itu dengan sikat gigi ya itu akan bersih. Tapi mau sekarang gigi itu mau dibersihkan, mau digosok sekencang apapun sama sikat gigi itu nggak akan bisa
pudar itu, Dok. nggak bisa Nggak bisa hilang, luntur. nggak bisa hilang, nggak Oh, bisa nggak bisa luntur ya? gitu. Jadi kan karang gigi itu kan berasal dari sisa makanan yang menumpuk ya. Oh, yang nempel-nempel di Iya, gigi itu ya, Dok? menumpuk, terus dia tuh bisa sisa makanan dengan yang ada sisa makanan ada bakteri itu kan, terus dia menjadi jadi plak. Plaknya itu kan kayak plak itu jaringan sisa makanan yang lebih lunak, ya itu terus dia itu mengeras, terus dia bercampur dengan mineral air liur kita, terus jadinya karang gigi. Yang mengeras itu di gigi yang nempel. Jadi itu ya, kayak Dok, ya? jadi kalau sahabat sehat nanti lihat giginya ada kayak bulan sabit coklat gitu, coba dicek itu lubang atau karang gigi ya itu harus wajib kita bersihkan. Karena kenapa? Nanti kalau dibiarkan terus menerus, misalkan ini ya giginya itu nggak kenapa-kenapa. Artinya giginya nggak lubang, kan kadang ada ya kasus giginya nggak lubang tiba-tiba goyang, ya Itu bisa nggak ya, Dok? Nah, tiba-tiba goyang itu kenapa? Karena si karang giginya itu menginfeksi gusi. Nah, gusi itu kan itu ya memperlekat gigi itu ya. Iya. Sebagai penyangga gigi. Nah, kalau penyangga giginya rusak tanpa gigi berlubang pun, ya udah giginya bisa hilang kayak gitu. Itulah Jadi bisa bahayanya tanggal. ya. Kadang saya tuh gigi saya tuh nggak, kadang kan gigi saya tuh nggak bolong, Dok. Tapi tuh tiba-tiba hilang kayak gitu. Bisa hilang ya, Dok ya. Terus gini, Dok, banyak orang itu percaya menggunakan pasta gigi, semakin banyak itu semakin bagus. Betul nggak, Dok, itu? Sebenarnya ya kurang tepat ya. Oh, jadi gitu. untuk Ada aturannya ya, Dok ya? ada. Jadi untuk menggunakan pasta giginya itu sebiji jagung di ujung saja, Mbak Heni, cukup. Oh, hanya spesies jagung. Bisa awet, Dok, itu nanti, Dok. Ini sekalian kita ini ya. Iya. Coba cara sikat Coba gigi. sikat gigi yang benar, Dok. gitu ya. Mungkin adik-adik atau mungkin sahabat sehat bisa meniru bagaimana Oke. sikat gigi yang sehat, nanti biar tidak bisa digosok-gosok gitu, Dok. Rasa apapun tadi kan tidak bisa menghilangkan plak ya, Dok. Monggo, Iya, Dok, betul. gimana itu? Jadi saya juga taunya waktu saya sekolah kok. Sebelum sekolah juga saya Ini ilmu ini, ilmu. nggak tahu nih cara sikat gigi yang Ini benar ilmu ya. ini, oke. Oke, jadi sikat gigi yang benar itu nggak ke atas ke bawah ya. Oh, gitu. Kalau ke atas ke bawah, gusi yang bawah itu ke bawah, gusi yang atas itu ke atas. Nah, itu berarti ya. Ibaratnya gini ya teman-teman ya, gusi kita ini kan baju saya ini ya, Iya. terus gigi itu tangan saya. Iya. Kalau diginikan terus ke bawah terus, ginilah ya, ikan jadinya kan gini kebuka. Oh, betul, Nah terbuka Dok, iya. sisa makanan masuk, menumpuk, mengeras, jadinya karang gigi. Oh, tadi karang gigi kayak tadi gitu. ya. Nah caranya gimana? Cara yang benar adalah yang pertama ini sikat gigi bulat. Oh, gini. bulat. Oh iya, sahabat sehat tuh bulat-bulat ya. Itu di Bisa depannya deh. gini ya, bulat. Terus untuk yang dalamnya gimana? Maju mundur. Itu yang bawah sama kambing kiri kanan ya, Dok ya. Maju mundur. Maju mundur. Terus yang bagian dalam gimana? Congkel. Berarti ada teknik menyongkel Iya. juga ya, Dok, ya di situ ya. Terus jangan lupa lidahnya juga disikat pakai pangkal lidah. Biar kenapa? Jadi kita makan itu nggak cuma nempel di gigi ya, tapi Iya. juga nempel di lidah biar tidak bau mulut. Jadi harus disikat juga. Kebanyakan Iya. lupa loh, Dok. Iya. Menyikat lidah itu ya, Kadang Dok kan, ya. sama mandi cepet ya. cepet-cepet. Tapi ternyata itu kurang tepat lah. Jadi sikat gigi itu ya harus kita nikmati pelan-pelan. Nah, itulah banyak terjadi kesalahan sehingga gigi kita semakin rusak ya, Dok ya. Benar Tadi sekali. mungkin nanti bisa dipraktekkan untuk sahabat sehat semua ya. Oke, Dok, ini, Dok. Itu kan pernah ya, Dok, pengalaman tuh. Apa, Dok? Scaling ya, Dok ya. Itu kok sampai gusinya berdarah, Dok. Itu kenapa ya, Dok ya? Saya takut ya, Dok, itu. Malah justru itu, wah ini nanti ada apa gitu kan jadi nggak enak, Dok. Enggak usah ini Mbak Heni, itu enggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa untuk, emang ya? kan memang sekali itu adalah suatu prosedur pembersihan karang gigi Iya. yang menempel di gigi dan gusi dengan menggunakan alat ultrasonik ya, yang dengan cara scaler itu nanti dia dengan cara getaran ya, ada getarannya, dan Dok. air, gitu. Getarannya enggak bergetar gimana gitu ya. Kayak gitu, Nah, tapi kok keluar darah gitu Nah, aja. keluar darahnya itu karena memang karang giginya kan berada di dalam gusi ya. Jadi kan masuk gitu meskipun ya. terlihat di gigi itu seperti mohon maaf bulan Iya, sabit kecil, tapi itu yang di bagian dalam tuh ya besar kayak gitu. gitu, Jadi kita bersihkan. Nah, otomatis malah tandanya itu kalau dibersihkan kan berarti kan memang karang giginya kan lumayan banyak, tapi tidak semua pasien itu sama ya kalau membersihkan. Kalau tergantung ini jenis
kualitas karang giginya, lebih ketebalan lah, ke tingkat kotornya. Makanya tadi harus segera ya dok. Semakin kita lama ya dok ya ke Iya. puskesmas untuk menghubungi panjenengan dokter yang cantik ini pasti karangnya semakin besar, Oh iya. semakin banyak dan semakin tebal, semakin keras ya dok. Iya, ya? rata-rata itu kesana, rata-rata itu pasien untuk yang rutin, maksudnya yang datang untuk scaling itu karang giginya ibaratnya kategorinya skornya tuh udah 3, sudah berat. Kan ada 1, 2, 3 gitu ya. Ringan, sedang sama Dok, ya, berat. Dok. Iya. Kebanyakan itu memang takut dok ke dokter gigi. Oh nanti dicabut, nanti diginikan gitu. Karena ya memang kalau ke dokter gigi itu kan kalau itu tadi kalau tidak sakit tidak mungkin ke dokter gigi ya. Iya. Nah, Jadi itu. makanya jangan tunggu sakit dulu ya. Jangan tunggu sakit ya. Kita harus 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi kita. Nyeri sedikit pun harus periksa ya dok Iya, ya. sekiranya nggak nyaman aja, ini apa ya yang salah gitu. Terus sikat gigi yang benar seperti tadi ya dok ya, sikat gigi itu juga ada caranya, ada Caranya aturannya, sendiri. seperti itu. Oke dokter, terus untuk panjenengan pelayanan sendiri di puskesmas dok. Oh, iya. Itu bagaimana pelayanannya, hari apa, jam berapa, bisa ketemu panjenengan? Oh biasanya langsung sembuhin ya, dok ya. Untuk jadwalnya di puskesmas saya kira sama dengan 25 puskesmas yang lain ya. Kita pelayanan hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu ya. apabila tidak ada halangan ya, misalnya ada rapat atau apa gitu ya, atau ada kegiatan luar atau dinas luar ya, karena kan kadang kalau misalnya mulai bulan ajaran baru kan kita juga penyuluhan ya Mbak ya di sekolah kegiatan. Kegiatan luar gedung juga ya dok. Ada. Nah, itu nanti kita buka Senin sampai Sabtu, Senin sampai Kamis sekitar jam 7:30 sampai jam 12 untuk pendaftarannya. Sampai Kamis Jam 7:30 sampai 12 siang ya. Terus Jumat Sabtu 7:30 sampai jam 10. Kalau Sabtu dari Jumat Sabtu itu dok? Iya, Jumat Sabtu. Jumat Sabtu jam 7:30 sampai jam 10. 10. Nah itu sahabat sehat ya boleh ke Puskesmas Doplang setiap hari buka, tapi jamnya berbeda sih. Iya, Dok, jamnya beda ya, jam kerjanya. Karena jam pelayanan di Puskesmas Doplang untuk dokter gigi Senin sampai Sabtu dari jam 7:30 sampai jam, kalau Senin sampai Kamis jam 12. 12. Monggo untuk datang untuk urusan gigi secara dini untuk mencegah gigi berlubang dan tadi, ya, gitu. Oke, Dokter Dinda, kebanyakan di puskesmas itu, Dok ya. Kalau datang ke Puskesmas Doplang itu anak-anak itu sama pasti menangis ya, Dok. Terus gimana ini untuk hari anak, Dokter? Hari anak hari ini, Dokter. Oh iya. Jadi untuk hari kita mencegah iya. secara dini dok, secara dini untuk anak-anak ini pesannya apa dok? Pesannya ini, yang pertama anak-anak jangan ditakutin ya, jangan misalnya kalau ada anaknya yang maaf nggak mau makan, kamu nanti disuntik loh, kamu nanti nah yang kayak gitu-gitu. Kamu datang ke sana pasti disuntik. Kamu nanti kan disuntik Bu Dokter loh, kamu nanti nakal ini sama Bu Dokter lah. Kesannya kita tuh kayak monster gitu ya, Bu Dokternya tuh kayak monster. Jadi kayak jangan, saya kira untuk di rumah ya, kalau anak-anak kita tuh jangan disonding seperti itu. Jadi nanti kan anak kan jadi takut, nanti aku sampai sana disuntik nanti gimana kayak gitu. Nanti kan pikiran anak kan kita kan imajinasinya kan lebih luas ya Mbak Eni ya, lebih kemana-mana kan takutnya seperti itu. Terus kita lebih peka juga untuk melihat kiranya anaknya kok giginya kok ada kuning-kuningnya ya, ini kotor apa gimana gitu ya. Terus tetap diajari sikat gigi dari dini. Terus biasanya itu ada juga yang kalau seringnya usia tanggalnya gigi gitu loh Mbak, kayak pergantian gigi susu ke gigi permanen. Oh iya, tanggal gigi tanggal untuk habis gigi susunya ya itu kadang kan ini loh Bu, anak saya kok yang sama-sama usia 5 tahun gitu ya, kok yang ini udah tukul sing anak itu nggoku kae lho wis tukul kok anakku durung kayak gitu. Nah itu jangan disamakan, setiap anak itu beda. Beda ya dok. Pokoknya tandanya itu kalau misalnya untuk anak-anak itu kalau dia mau pergantian gigi dewasa itu kalau nggak goyang ya kesundulan gitu. Jadi bisa dua-duanya berbarengan. Ada yang juga cuma goyang aja, ada juga yang langsung kesundulan tanpa goyang. Tapi kalau misalnya goyangnya tiba-tiba goyang loh ya, bukan maaf habis jatuh atau apa gitu, enggak. Itu bisa ya dok seperti itu. Bisa peralihan gitu. dari gigi susu jadi gigi permanen tadi ya. Oh
Oh gitu. Oh iya dok, ada yang terlupakan. Kalau pelayanan di Puskesmas Doplang itu apa hanya mencabut gigi atau apa? Apa saja pelayanannya Oh dok? iya, untuk pelayanannya kita itu di Puskesmas Doplang, kita bisa melakukan pemeriksaan gigi dewasa dan gigi anak-anak, pencabutan gigi anak dan dewasa pencabutan gigi anak dan dewasa yang sederhana ya. Terus juga bisa melakukan penambalan gigi anak yang anak-anak dan dewasa, dan juga bisa melakukan pembersihan karang gigi juga. Oke dokter, nggak terasa dokter ternyata ini sudah sampai penghujung acara Iya, dokter. nih. Kita sudah ngobrol-ngobrol sahabat sehat ya. Tadi ada beberapa pesan dari dokter Adinda, mungkin bisa untuk dilakukan di rumah untuk perubahan perilaku. Oke, ilmu yang bermanfaat sekali dokter. Terima kasih Ya, hari ini sudah sama-sama. memberikan ilmunya kepada kita dan semuanya. Oke, sebelumnya kita tutup dulu dan pantun juga dok. Tadi kan Oke, saya sudah berpantun iya, dong iya, siap, depannya. siap, Sekarang siap. pantun lagi dok. Sebelum saya tutup diakhiri dulu. Jalan-jalan ke kota Blora. Cakep. Nah, Blora nih dok. Tidak lupa membeli ketupat. Yuk, cakep. Rawat gigi sekarang juga. Jangan tunggu sakit baru berobat. Berobat, Nah, itulah. Oke, sahabat sehat. Demikian tadi podcast hari ini. Saya Yuliana Suheni sebagai host undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.